Halo guys, pernah nggak kalian melihat jerawat sebesar ini? Di sini memiliki satu jerawat besar di wajahnya. Dia memutuskan untuk memencetnya, tapi jerawat itu semakin besar dan semakin besar. Tiba-tiba rambut muncul dari jerawat dan ketika dia menyentuhnya, ternyata rambut itu hidup. Halo guys, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau coba ngebahas film horor yang berjudul Scary Story Tell in the Dark, di mana sekelompok anak muda menemukan sebuah buku misterius. Anehnya, setiap kali muncul sebuah cerita di buku itu bakalan terjadi di kehidupan nyata. Serem banget kan? Nah, dari itu yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Tahun 1968, di sebuah kota kecil bernama Mill Valley, semua orang sedang bersiap-siap untuk Halloween. Seorang gadis bernama Stella sedang dalam perjalanan pulang. Stella menyukai cerita horor dan bahkan menulis beberapa di antaranya sendiri. Dia dihubungi melalui radio oleh teman-temannya, Chuck dan Algie. Mereka akan membalas dendam pada pengganggu mereka, yaitu Tommy. Mereka berjalan dengan tas permen dan melihat mobil Tommy. Salah satu pengganggu merebut tas permen dari Chuck, tapi ketika dia membukanya, dia hanya menemukan pakaian dalam yang kotor. Saat mobil berhenti, mereka mulai melempari telur ke mobil itu. Tommy kehilangan kendali atas mobil dan menabrak pagar. Kejutan bagi Chuck, saudarinya Ruth keluar dari mobil para pengganggu. Mereka melarikan diri dan Tommy yang marah mengejar mereka. Di bioskop drive-in, tim bersembunyi di sebuah mobil seorang pria bernama Ramon. Tiba-tiba mobil tersebut dikelilingi oleh Tommy dan teman-temannya. Tapi ada terlalu banyak orang di sekitar, jadi mereka harus pergi. Karena ancaman telah berlalu, Stella menyarankan agar Ramon bersenang-senang dan mengunjungi rumah berhantu. Mereka pergi ke sebuah rumah tua yang seram. Chuck mengatakan bahwa dulu mereka sering berkumpul di sini. Tetapi setelah salah satu dari mereka hilang, rumah itu ditutup. Rumah itu dulunya dimiliki oleh keluarga Bellows. Mereka adalah penduduk pertama kota dan memiliki pabrik kertas. Pintu rumahnya terkunci, tetapi Ramon dengan mudah membuka kunci tersebut dengan pena Chuck. Begitu berada di dalam rumah, mereka menceritakan kepada anak laki-laki itu kisah Sarah Bellows yang dilarang oleh keluarganya untuk meninggalkan rumah. Anak-anak dari seluruh kota akan berlari untuk mendengar cerita-cerita horornya. Namun setelah itu, mereka semua meninggal dalam keadaan misterius. Sebelum penduduk kota mendatangi gadis itu untuk membalas dendam, Sarah menggantung dirinya dengan rambutnya. Legenda mengatakan bahwa jika ada yang datang ke rumah itu setelah tengah malam dan memintanya untuk menceritakan sebuah cerita, itu akan menjadi akhir yang pernah dia dengar. Suasana di dalam rumah yang ditinggalkan sangat mengerikan. Di balik lemari, Ramon menemukan pintu rahasia. Setelah berjalan melalui lorong dan membuka kunci lain, Stella terkejut menemukan bahwa mereka berhasil masuk ke ruang bawah tanah tempat itu. Di rak yang berdebu, gadis itu menemukan sebuah buku yang berisi cerita-cerita horor yang ditulis oleh Sarah dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Tommy telah datang ke rumah itu dan mengunci mereka di dalam ruangan. Ruth memohon agar mereka tidak dikunci karena saudaranya adalah bagian dari kelompok itu, tapi dia tetap mengunci mereka ke dalam. Begitu berada di dalam, gadis itu terjebak dalam jaring. Sementara anak laki-laki lain berusaha keluar. Stella berbisik agar Sarah Bellows menceritakan sebuah cerita. Kegelapan yang aneh menyelimuti dinding rumah dan membuka ruangan, membuat mereka dapat keluar. Mereka juga tidak mengerti siapa yang membuka pintu. Begitu keluar rumah, Ramon merasa kesal mengetahui bahwa Tommy telah merusak mobilnya. Stella menawarkan tempat tidur di ruang bawah tanah rumahnya. Di kamarnya, Stella membuka buku Sarah Bellows dan mulai membaca. Dia menemukan sebuah cerita berjudul Harold yang dilihat dari darah segar, sepertinya baru saja ditulis. Ini membuat gadis itu khawatir. Yang lebih menakutkan adalah cerita itu tentang Tommy. Di tempat lain, Tommy tiba di rumahnya dan ibunya yang tidak senang memintanya mengambil beberapa telur dari kandang ayam. Anak laki-laki itu memasuki kandang dan kegelapan menyelimuti bangunan tersebut. Saat dia berjalan melewati orang-orangan sawah, Tommy menemukan dan menyebutnya Harold. Saat berjalan melewatinya lagi di tempat orang-orangan sawah, anak laki-laki itu menemukan tiang kosong. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Saat dia berjalan, Tommy bertemu dengan orang-orangan sawah yang mulai berjalan ke arahnya. Dia menikam makhluk itu dengan benda tersebut, tetapi makhluk itu merebutnya. Dan sebagai gantinya,
Dia memukul Tommy setelah keluar dari ladang dan mencoba sampai ke rumah. Tommy menyadari bahwa jerami mulai keluar dari mulutnya dan kulit di bawah tangannya. Tommy berubah menjadi orang-orangan sawah. Stella menunjukkan cerita tersebut kepada Chuck dan Augie dan mengaitkannya dengan kenyataan bahwa Tommy tidak datang ke sekolah hari ini. Ketika mereka tiba di ladang jagung, mereka melihat orang-orang sawah dengan pakaian Tommy. Sebenarnya gadis itu percaya bahwa cerita itu dijelaskan sebagai cerita nyata, tetapi Ramon tidak percaya. Dia mengembalikannya ke kamar Sarah Bellows. Ruth menemukan jerawat besar di wajahnya yang terlihat seperti gigitan. Ramon datang ke kamar Stella dan setelah beberapa menit, dia menemukan cerita di buku horor Sarah yang dia temukan di atas meja. Dia tidak mengerti bagaimana hal ini mungkin terjadi karena dia telah mengembalikan buku tersebut ke tempat asalnya. Setelah membuka buku ke halaman acak, mereka takut saat melihat cerita berjudul The Thumb mulai ditulis di depan mata mereka. Stella yang ketakutan merobek halaman-halamannya. Tapi cerita tersebut terus berlanjut. Dia terkejut mengetahui bahwa tokoh utama dalam cerita tersebut bernama Augie. Augie menemukan semur di lemari es dan berniat memakannya untuk makan malam. Stella mencoba memberitahunya agar tidak memakan apapun, tetapi anak laki-laki itu mengabaikannya. Tiba-tiba dia memakan sesuatu dari panci dan menariknya keluar dari mulutnya. Dan ternyata itu adalah ibu jari. Dia mendengar suara bertanya, "Siapa yang mengambil ibu jariku?" Augie berlari dan mengunci dirinya di kamar. Seorang wanita mati yang membusuk berjalan masuk tanpa ibu jari di kakinya. Mendengar langkahnya mendekat, anak itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Pintunya terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa pun di kamarnya. Setelah hampir keluar dari bawah tempat tidur, Augie mencoba melihat apa yang ada di sana, tetapi monster tersebut menyeretnya dengan kaki ke bawah tempat tidur dan langsung masuk ke dalam kegelapan. Stella dan Ramon masuk ke dalam rumah, mendorong tempat tidur ke samping. Mereka melihat bekas kuku Augie di lantai. Stella menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dan Ramon mencoba meyakinkan bahwa itu tidak benar. Chuck dan Ruth yang datang menghampiri mereka juga tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Stella mengatakan bahwa cerita-cerita ini ditulis di setiap malam. Dia berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka semua. Ruth berpikir bahwa apa yang sedang terjadi hanyalah lelucon konyol dan pergi karena dia harus tampil di pertunjukan musik malam itu. Sisa anak-anak itu mencoba membakar buku tersebut, tetapi buku itu tidak terbakar. Stella mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka ketahui tentang Sarah Bellows. Tim tersebut pergi ke cabang surat kabar lokal mereka dan memulai mencari arsip. Mereka mengetahui bahwa setahun setelah bunuh diri, gadis itu dan semua anggota Bellows lainnya menghilang tanpa jejak. Setelah melihat buku tersebut, Stella menemukan bahwa mereka juga menjadi korban monster dalam cerita Sarah. Tiba-tiba, sebuah cerita mulai menulis dirinya sendiri di depan mata mereka lagi. Cerita itu berjudul The Pink Door, dan anak-anak mulai menyadari bahwa cerita tersebut tentang Ruth. Di ruang ganti, Ruth mencoba menutupi jerawat yang menyeramkan, tetapi tidak berhasil. Ia masuk ke kamar mandi. Ruth ngeri melihat bahwa jerawat itu semakin membesar. Kegelapan mengental di sudut-sudut ruangan. Dia melihat sesuatu yang bergerak di dalam jerawat itu. Sementara itu, tim berlari di sekitar sekolahan mencari Ruth. Jerawat itu meletus dan laba-laba mulai keluar dari dalamnya. Ruth berteriak dan lampu kamar menjadi padam. Anak-anak menemukan Ruth yang sudah gila ketakutan. Stella melihat segumpalan kegelapan di sudut ruangan. Ketika Ruth dibawa ke rumah sakit, gadis itu mengatakan bahwa dia melihat Sarah Bellows. Chuck sangat ketakutan dan mengatakan bahwa mereka adalah target berikutnya. Keesokan harinya, tim pergi ke Panti Jompo untuk mengunjungi Lulu yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Bellows. Dia mengenal Sarah dengan baik sampai dia dipecat. Chuck menceritakan bahwa dia bermimpi tentang sebuah kamar merah di mana seorang wanita gemuk berkulit pucat mengawasinya. Dia takut bahwa mimpi itu akan digunakan padanya. Setelah mengunjungi Lulu, mereka mengetahui bahwa sebenarnya Sarah tidak menggantungkan dirinya di rumah, melainkan di rumah sakit jiwa. Tempat mereka segera ke sana. Mereka meminta akses ke file pasien lama dan salah satu dokter mengatakan kepada mereka bahwa file tersebut disimpan di kamar merah. Chuck sangat ketakutan dengan kemungkinan mengunjungi kamar merah dari mimpinya. Stella dan Ramon mengatakan bahwa mereka akan pergi ke sana sendiri dan dia bisa menunggu di luar. Setelah mencapai arsip, mereka mengetahui bahwa Sarah Bellows dikirim ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya sendiri.
Dokternya adalah saudaranya sendiri, Erpin, yang menyiksa Sarah dengan dalih merawatnya. Mereka juga menemukan rekaman percakapan Sarah dengannya. Sarah bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan apapun, tetapi Erpin tidak mempercayainya dan menyetrumnya. Dia mencoba memaksa pengakuan bahwa dia meracuni anak-anak, tetapi Sarah mengatakan bahwa dia mencoba menyelamatkan mereka. Gadis itu menangis dan mengatakan bahwa anak-anak meninggal karena air yang tercemar merkuri dari pabrik kertas Bellow. Tiba-tiba suaranya menjadi marah dan dia mulai berbicara tentang Chuck. Stella melihat cerita tersebut muncul kata demi kata di atas kertas. Di tempat lain, Chuck naik ke lift ke atap dan mencapai sayap lain. Dia menemukan dirinya di koridor putih yang kosong. Tiba-tiba sirine berbunyi dan lampu merah menerangi koridor tersebut. Bayangan hitam merayap di sepanjang dinding. Di ujung koridor, Chuck melihat seorang wanita gemuk berkulit pucat. Dia mencoba melarikan dirinya, tetapi dia muncul di ujung koridor lainnya. Segera, Chuck melihatnya mendekat dari segala arah. Dia mencapainya, memeluknya dan menelannya. Stella dan Ramon berlari ke arah koridor tersebut. Di lantai, mereka menemukan pena, satu-satunya yang tersisa dari Chuck. Anak-anak yang ketakutan itu menceritakan semuanya kepada Sheriff, tetapi tentu saja Sheriff tidak percaya. Lebih buruk lagi, mereka meninggalkan Stella dan Ramon di stasiun. Saat malam tiba, Sheriff melihat ada cerita baru di buku tersebut. Dia pergi ke Stella dan Ramon untuk mengetahui bagaimana mereka melakukannya ketika tiba-tiba lampu di stasiun padam. Stella berteriak bahwa jika ada cerita baru dalam buku, mereka semua akan mati. Ramon menyimpulkan bahwa giliran dia. Sebuah kepala tersenyum jatuh dari cerobong asap, diikuti oleh bagian tubuh lainnya. Di depan Sheriff yang terkejut, monster itu menyusun dirinya sendiri dan memutar lehernya. Makhluk itu melemparkan mayat Sheriff ke arah Stella dan Ramon yang ditahan. Monster itu mencoba mendekati Ramon, tetapi Stella berhasil mengambil kunci dari ikat pinggang Sheriff dan membebaskan mereka berdua. Stella berlari ke rumah Bellows, dan Ramon mengambil kemudi mobil polisi untuk menahan dan mengalihkan perhatian monster tersebut. Setelah pengejaran, dia menabrakkan mobilnya ke sebuah truk, menjebak monster tersebut di antara kap mobil. Monster itu lolos, merobek dirinya sendiri. Stella berlari ke rumah Bellows, berteriak kepada Sarah untuk tidak menceritakan lebih banyak cerita. Dia memberitahunya bahwa dia tahu Sarah tidak bersalah atas kematian anak-anak itu. Tiba-tiba buku itu menghilang dari tangan Stella dan rumah di sekitarnya diterangi oleh cahaya. Buku itu tertinggal di rumah yang ditinggalkan, tempat Ramon masuk. Dia melihat bahwa buku itu menulis ceritanya tentang rumah berhantu Stella. Anak laki-laki itu mulai berlari di sekitar rumah mencari Stella, sementara monster mengejarnya. Stella berakhir diingatan Sarah Bellow. Ia menyeretnya ke ruang bawah tanah, di mana dia bertemu dengan gadis itu sendiri. Sarah menyarankan agar Stella mendengarkan cerita lain, tetapi gadis itu justru menyarankan agar dia mendengarnya sendiri. Dia menuduh Sarah berubah dari korban menjadi monster dan mengambil teman-temannya. Dia memberitahunya bahwa meskipun anggota keluarganya adalah orang-orang yang mengerikan, Sarah adalah salah satu yang bertanggung jawab atas semua hal yang mengerikan yang dia lakukan kepada teman-temannya. Stella berjanji jika dia menceritakan kisah sebenarnya, hantu itu akan memberinya pena. Setelah menusuk jarinya, dia menulis bahwa Sarah Bellow tidak bersalah. Stella berjanji padanya bahwa sekarang dia akan melupakan semuanya. Setelah itu, hantu itu menghilang. Begitu juga monster yang telah menangkap Ramon. Stella keluar dari ruangan bawah tanah dan mereka meninggalkan rumah itu bersama. Dia menuliskan sebuah kisah sebenarnya tentang Sarah dan memenangkan tempat pertama dalam kontes sastra karenanya. Ramon meninggalkan kota. Gadis itu yakin bahwa Augie dan Chuck dapat dikembalikan dengan bantuan buku. Dia hanya perlu mencari tahu bagaimana melakukannya. Film pun berakhir. Terima kasih guys. Ya, gimana nih film horornya, seru apa enggak? Kalau kalian suka bisa like dan komen ya guys. Thank you buat masukannya.